Baik para sahabat ya, kita akan mulai dari pembahasan tentang betapa dahsyatnya perasaan. Barangkali saya sudah menjelaskan sebelumnya ya. Nah, fokus kita saat ini kita akan belajar untuk bagaimana ya memberdayakan hebatnya, dahsyatnya perasaan. Ya, mari kita masuk ya lebih dalam dengan kesadaran penuh. Yang pertama, kita sadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang merasa. Sejak lahir ya dalam dunia ini kita akan merasakan sesuatu. Ya, kita dari kecil kan, dari sejak lahir sudah merasakan lapar, sudah merasakan dingin, sudah merasakan berbagai sensasi dalam kehidupan ini, ya. Nah, sekali lagi hidup adalah merasakan kehidupan. Nah, untuk merasakan kehidupan, maka Allah membekali kita dengan berbagai organ-organ tubuh. Untuk apa Allah membekalkan organ tubuh pada kita? Untuk merasakan kehidupan. Coba ya, kita dengan melihat kita bisa merasa, dengan mendengar kita bisa merasa, apalagi memasukkan segala jenis makanan kita juga merasa. Ya, ketika orang melihat sesuatu bisa merasa sedih, bisa merasa bahagia. Ketika orang mendengar sesuatu bisa merasa apa saja, tergantung informasi yang masuk. Makanya informasi itu kan energi, semakin jelas ya. Oke. Jadi indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecapan, indera penciuman, ya, kemudian indera perabaan kulit, ya, diciptakan untuk merasakan sesuatu dalam hidup ini. Maka kita sadar sepenuhnya sekarang bahwa diri kita ini adalah makhluk yang merasa. Nah, ini bagian yang penting. Saya akan ulang-ulang ya. Dengarkan kata-kata saya dengan seksama. Bagaimana perasaan kita pada suatu saat, termasuk perasaan kita saat ini, itu lebih penting dari apapun. Kenapa? Karena perasaan kita saat ini itu yang sedang menciptakan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu adalah produk dari perasaan kita. Jadi kalau perasaan kita sekarang buruk, sebenarnya kita sedang menciptakan kehidupan kita yang buruk. Kalau perasaan kita baik, berarti kita sedang menciptakan kehidupan kita yang baik. Jadi sebetulnya baik buruknya kehidupan kita itu bergantung pada kondisi perasaan. Oleh karena itu maka bagaimana kondisi perasaan kita saat ini itu yang menentukan kehidupan. Dan itu lebih penting dari apapun. Karena apa? Karena perasaan kita saat ini itu yang menciptakan kehidupan. Ya, itu bagian yang penting, harus disadari. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Pikiran dan perkataan itu sekali lagi itu tidak punya daya apapun jika tidak diberi perasaan. Nah, karena pikiran dan perkataan itu satu paket. Karena perkataan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada pikiran. Ya, tidak mungkin ada orang yang berkata tanpa memikirkannya. Dan semua yang keluar sebagai perkataan itu gambaran dari apa yang ada di pikirannya. Tetapi sekali lagi, pikiran, perkataan itu tidak ada daya apapun kalau dia tidak disertai dengan perasaan. Sama ya, seperti realitas kehidupan kita. Realitas kehidupan kita tidak cukup diciptakan oleh pikiran dan perkataan. Jadi walaupun kita misalkan memikirkan sesuatu yang positif terus menerus, membicarakan yang positif terus menerus, kalau tidak disertai dengan rasa, itu seperti roket yang tidak bisa melesat ke angkasa. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi oleh karena itu, kalimat yang paling penting diperhatikan oleh para sahabat adalah kalimat saya tadi. Ya, jadi bagaimana keadaan pikiran, bagaimana keadaan perasaan kita saat ini, itu lebih penting dari apapun. Karena keadaan dari perasaan kita saat ini itu yang sedang menciptakan kehidupan kita. Ya, itu. Jadi perasaan itu adalah kekuatan yang mendorong ya pikiran dan perkataan. Nah, itulah pentingnya kita menjaga bagaimana pikiran dan perasaan ini selalu harmonis. Barangkali kalau di kajian yang sebelumnya saya sudah mengatakan pikiran itu adalah gelombang listrik, ya, medan listrik, sedangkan perasaan itu adalah medan magnet. Ketika pikiran dan perasaan itu mengalami koherensi, yang terjadi dia akan dimultiplikasi. Jadi bukan sendiri-sendiri, bukan sendiri medan listrik, bukan sendiri medan magnet, tetapi medan elektromagnetik. Ini cahaya yang kita saksikan sekarang ini kan medan elektromagnetik, perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Ya, gelombang yang datang ke HP kita yang membawa pesan, baik itu video maupun pesan singkat,
apapun ya yang datang ke kita itu hati-hati ya. Itu bukan satu ya, bukan medan listrik saja, bukan medan magnet saja. Itu adalah medan elektromagnetik. Dan ketika sudah berpadu, disitulah ya dahsyatnya, luar biasa. Dia bisa mengirimkan pesan. Bahkan video yang kita buat dalam durasi yang panjang pun sekarang bisa dikirim ya lewat pesan ya, lewat WhatsApp, bisa lewat apa saja. Dan itu kan sebetulnya menyatakan bahwa energi itu adalah informasi. Luar biasa ya. Energi adalah komunikasi. Itu sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi, kapan kita mengungkapkan perasaan negatif, kapan kita mengungkapkan perasaan positif, itu berasal dari pikiran. Jadi pikiran bisa mengungkapkan perasaan negatif, pikiran juga bisa mengungkapkan perasaan positif. Lewat apa? Lewat kata-kata. Dan kata-kata yang sudah diungkapkan menjadi suatu perasaan, itu yang akan kemudian membangun realita.